Pernah gak sih Anda kejebak di situasi kayak gini? Proyek harus ngebut, tapi kok aturannya ribet banget ya? Nah, salah satu jalan pintas yang sering banget kepikiran itu ya memecah paket pengadaan. Tapi pertanyaannya, ini tuh trik cerdas buat kejar tayang atau justru pelanggaran fatal? Yuk kita kupas tuntas aturannya bareng-bareng. Coba deh bayangin situasinya. Anda lagi megang proyek yang harus banget jalan cepat. Target udah di depan mata, tapi proses tender atau seleksi yang normal itu, ya ampun, makan waktu banget. Rasanya gregetan kan? Godaan buat cari cara lain pasti langsung muncul di kepala. Waktu terus jalan, mepet banget dan tekanannya makin kerasa. Duh, tiap hari itu berharga banget rasanya. Belum lagi ada urusan anggaran yang harus segera diserap. Kalau telat sedikit aja, bisa-bisa anggarannya hangus atau target realisasi nggak kecapek. Nah loh, lengkap kan tekanannya? Terus, muncullah ide yang kelihatannya jenius. Gimana kalau paket pengadaan yang gede ini kita potong-potong aja jadi paket-paket kecil? Kan secara teori, paket yang nilainya lebih kecil bisa pakai metode pengadaan yang lebih simpel dan satset. Tapi beneran sesimpel itu? Jadi, apa bener mecah paket ini jalan pintas yang sah? Atau jangan-jangan ini malah jebakan yang bisa bikin kita kesandung masalah? Mari kita lihat lebih dalam. Sebenarnya nih ya, pemaketan itu sendiri adalah strategi yang sah dan malah dianjurkan loh dalam aturan. Tujuannya itu bagus, buat efisiensi, biar pas sama kemampuan penyedia, dan fokus ke hasil. Jadi pada dasarnya, membagi-bagi pekerjaan itu sendiri bukan hal yang dilarang. Nah, karena ini strategi yang sah, tentu ada aturan mainnya dong. Dan paham sama aturan inilah yang jadi pembeda antara perencanaan yang cerdas sama pelanggaran yang bahaya. Yap, ada tapinya. Ada satu garis merah yang tebel banget dan sama sekali gak boleh dilewatin. Batasan inilah yang misahin mana strategi pemaketan yang benar dan mana pelanggaran yang serius. Oke, sekarang kita langsung ke jantung peraturannya. Ada satu larangan spesifik yang jadi kunci dari semua ini. Dan ini dia aturannya. Jelas banget, gak bisa ditawar-tawar lagi. Dikatakan bahwa kita dilarang memecah pengadaan barang jasa dengan maksud menghindari tender seleksi. Kata kuncinya di situ, maksud. Jadi, poin krusialnya itu ada di niat di baliknya. Kenapa sih menghindari tender jadi masalah besar? Ya karena tender itu kan tujuannya buat menjamin adanya persaingan yang sehat, yang transparan, yang ujung-ujungnya ngasih hasil terbaik buat publik. Kalau paketnya dipecah-pecah biar bisa nunjuk langsung, itu sama aja kayak kita mau bagi-bagi kue besar jadi potongan kecil, cuma biar bisa dikasih ke teman-teman dekat aja tanpa ngundang yang lain. Niat itulah yang mengubah strategi jadi pelanggaran. Lantas, apa yang terjadi kalau larangan ini nekat dilanggar? Wah, risikonya ini bukan main-main. Ini bukan sekedar ditegur, tapi konsekuensinya bisa fatal banget. Saya ulangi ya, konsekuensinya sangat-sangat serius. Baik buat panitia pengadaannya maupun buat penyedia barang atau jasanya yang terlibat. Yang pertama dan paling langsung, proses pemilihannya bisa langsung gugur. Semua usaha yang udah dilakuin jadi sia-sia. Gak berhenti di situ. Pelanggaran ini juga langsung membuka pintu buat berbagai sanksi administratif yang udah siap menanti. Dan ini dia yang paling ditakuti, sanksi daftar hitam. Buat penyedia, ini bisa berarti akhir dari kesempatan buat ikut pengadaan pemerintah. Serem kan? Coba kita lihat rinciannya. Menurut aturan, sanksi administratif itu bisa berupa digugurkan dari pemilihan, pencairan jaminan, sampai yang paling berat, yaitu tadi, masuk daftar hitam. Semua ini diatur dengan jelas banget, gak ada area abu-abu. Dan kalau sampai ditemukan ada unsur KKN atau persekongkolan, masalahnya bisa geser dari ranah administratif ke pidana. Nah, risikonya jadi jauh lebih besar lagi. Oke. Setelah kita bahas semua risiko yang serem tadi, mungkin Anda jadi nanya, terus gimana dong cara yang benar biar kerjaan tetap cepat dan efisien? Untungnya, regulasi itu nggak cuma ngasih larangan, tapi juga ngasih solusi. Nah, ini dia inti perbedaannya. Yang dilarang itu memecah paket dengan niat menghindari tender. Sebaliknya, yang justru sangat dianjurkan adalah menggabungkan paket lewat konsolidasi pengadaan. Jadi, apa sih konsolidasi pengadaan itu? Gampangnya, ini kebalikannya dari mecah paket. Ini tuh strategi cerdas buat gabungin beberapa paket yang sejenis. Tujuannya? Ya jelas, biar dapat harga yang jauh lebih baik karena belinya dalam jumlah besar. Prosesnya jadi lebih efisien karena dikelola sekali jalan dan kualitasnya lebih gampang dikontrol. Nah, ini baru cara yang dianjurkan sama aturan. Jadi inilah cara yang benar. Pertama, mulai dengan perencanaan yang matang.
Kedua, identifikasi mana aja paket-paket sejenis yang bisa digabungkan lewat konsolidasi. Dan ketiga, ya ikuti aja prosedur tender atau seleksi yang sesuai dengan nilai total paketnya. Ini jalan yang aman, cerdas, dan pastinya sesuai aturan. Pada akhirnya, pilihan kembali ke kita semua. Apakah kita mau milih jalan pintas yang kelihatannya cepat tapi penuh dengan resiko fatal, atau kita tetap menjaga integritas proses pengadaan demi hasil yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya seharusnya udah jelas banget ya.